video kali ini yaitu resensi jurnal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvie Liandri dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah jurnal yang berjudul Pasca Birokrasi dan Menghidupkan Kembali Tata Kelola Publik, Sebuah Wacana dan Praktik Kesinambungan. Jurnal yang akan saya resensi kali ini berasal dari International Journal of Public Sector Management. Penulis dari jurnal ini adalah Leslie Budd. Volume dan halamannya yaitu volume 26, edisi 1, halaman 4 hingga halaman 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tuntas isi jurnal secara mendetail, dimulai dari latar belakang penelitian, metodologi penelitian, temuan, serta hasil penelitian yang akan ada pada bagian sinopsis. Selanjutnya, saya juga akan memberikan pandangan saya mengenai kelebihan jurnal dan juga kekurangan jurnal. Dan di akhir, saya akan menambahkan saran. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sinopsis. Jurnal ini membahas pergeseran dari birokrasi ke pasca birokrasi dalam kebijakan publik dan manajemen karena perubahan lingkungan, mengusulkan kebangkitan pemerintahan publik sebagai konsep yang melampaui administrasi tradisional dan model tata kelola publik yang diubah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi wacana dan praktik keberlanjutan dalam konteks klaim pasca birokrasi, menekankan pentingnya skala ekonomi, standarisasi, dan persatuan dalam layanan publik untuk membentuk birokrasi yang lebih luas dan lebih fleksibel dibandingkan dengan organisasi pasca birokrasi. Data penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur yang ada dan juga diskusi tentang reformasi sektor publik yang diambil dari contoh-contoh dunia nyata tanpa adanya bukti empiris langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis dan konseptual untuk mengkaji perubahan dalam lingkungan di mana kebijakan publik dan manajemen publik itu beroperasi, serta untuk mengusulkan konsep penghidupan kembali tata kelola publik sebagai sebuah alternatif terhadap pasca birokrasi. Penelitian ini juga mengacu pada literatur dan perdebatan seputar reformasi sektor publik untuk mendukung argumen yang disampaikan. Objek penelitiannya adalah perubahan dalam lingkungan di mana kebijakan publik dan manajemen publik itu beroperasi, serta konsep pasca birokrasi dan penghidupan kembali tata kelola publik. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap praktik dan wacana yang terkait dengan reformasi sektor publik, termasuk implikasi terhadap tata kelola publik dan penyelenggaraan layanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pasca birokrasi itu tidak hanya menggantikan birokrasi dengan model yang lebih fleksibel, tetapi juga mengindikasi adanya perluasan bentuk birokrasi yang melintasi batas publik dan non-publik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya skala dan ruang lingkup ekonomi, standarisasi, dan kesatuan dalam pelayanan publik sebagai faktor-faktor yang dapat membentuk birokrasi yang lebih luas dan lebih fleksibel daripada model organisasi pasca birokrasi. Selain itu, upaya untuk memperkenalkan layanan berbasis TIK dan perlunya badan pengatur untuk mengawasi kontrak dengan penyedia swasta layanan dan Nirlaba juga memperkuat temuan ini. Penelitian ini menekankan bahwa praktik penghidupan kembali tata kelola publik dapat memberikan kontribusi positif dalam manajemen sektor publik dengan memperhatikan aspek kreativitas, inovasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kelebihan penelitian. Kelebihan dari penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama, kontribusi terhadap pemahaman tentang konsep pasca birokrasi dan penghidupan kembali tata kelola publik dalam konteks reformasi sektor publik. Yang kedua yaitu analisis yang mendalam terhadap praktik dan wacana yang terkait dengan tata kelola publik dan penyelenggaraan layanan publik.
Yang ketiga yaitu menyoroti pentingnya faktor-faktor seperti skala ekonomi, standarisasi, dan kesatuan dalam membentuk birokrasi yang lebih luas dan lebih fleksibel. Yang keempat yaitu relevansi temuan terhadap praktik dan kebijakan dalam manajemen sektor publik. Nah, dengan kelebihan-kelebihan tersebut, penelitian ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk mengembangkan teori dan praktik dalam bidang tata kelola publik dan juga manajemen sektor publik. Masuk ke selanjutnya yaitu kekurangan penelitian. Kekurangan penelitian ini diantaranya yang pertama yaitu kurangnya penjelasan yang rinci mengenai metode penelitian yang digunakan, sehingga mempengaruhi transparansi dari penelitian yang dilakukan. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam bukti empiris langsung yang mendukung argumen yang disampaikan, sehingga mempengaruhi kekuatan temuan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu tidak adanya studi kasus komparatif secara internasional untuk mendukung generalisasi temuan, sehingga membatasi pemahaman tentang dinamika tata kelola publik di berbagai konteks. Dan kekurangan yang keempat yaitu potensialnya untuk keberpihakan pada sudut pandang tertentu tanpa mempertimbangkan perspektif yang berbeda sehingga mempengaruhi objektivitas dan keberagaman dalam analisis. Yang kita masuk ke yang pembahasan yang terakhir yaitu saran. Untuk mengatasi kekurangan dalam penelitian ini, langkah-langkah yang dapat kita lakukan yang diantaranya yaitu yang pertama, memperjelas metode penelitian, yang mana peneliti dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi mengenai metode penelitian yang digunakan, termasuk seperti pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data, yang mana hal ini akan meningkatkan transparansi dan juga validitas penelitian. Yang kedua yaitu menguatkan bukti empiris, yang berarti peneliti dapat memperkuat temuan penelitian dengan bukti empiris yang lebih kuat, misalnya melalui studi kasus, survei, atau analisis data kuantitatif. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap temuan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu melakukan studi kasus komparatif, yang berarti peneliti dapat melakukan studi kasus komparatif secara internasional untuk mendukung generalisasi temuan dan memperluas pemahaman tentang dinamika tata kelola publik di berbagai konteks. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan perspektif yang beragam, yang berarti penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda dalam penelitian, sehingga hasil dari penelitian itu akan lebih holistik dan tidak terlalu terpaku pada satu sudut pandang tertentu atau satu sudut pandang saja. Dengan adanya saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan lagi dalam pemahaman tentang pasca birokrasi dan penghidupan tata kelola publik. Demikianlah resensi jurnal yang dapat saya sampaikan. Meskipun jurnal ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, tetapi secara keseluruhan, jurnal ini dapat tetap memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam bidangnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya berharap video resensi jurnal kali ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih teman-teman.